أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jamaah rahimakumullah, bahwa setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian itu hanya khusus kembali pada kita atau kembali pada orang pada umumnya. Karena ini sudah Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik misalkan khauf, rasa takut, ju, lapar, kemudian juga ujian yang kembali kepada masalah jiwa, ada yang sakit, kemudian ada yang meninggal. Semuanya itu akan terjadi pada setiap daripada kita. Wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Bagaimana sabar? Ketika kita diuji oleh Allah, kita sabar. Sabar bukan berarti diam diri, tapi bersabar adalah melakukan usaha agar tetap bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat diuji oleh Allah tetap taat, maka sabar dalam menerima ujian itu menjadi penting. Kalau misalkan diuji oleh Allah kemudian hatinya berprasangka buruk kepada Allah, ini tidak sabar. Ketika diuji oleh Allah, misalkan uangnya hilang, misalkan kemudian mulutnya mengeluarkan kata-kata bahwa Allah tidak sayang sama dia, ini tidak baik, ini tidak sabar. Maka kita harus bersyukur. Di balik musibah itu ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Baik Allah tunjukkan pada saat terjadinya musibah itu atau setelah sekian waktu berlalu baru datang. Nah, maka kita harus mengambil hikmahnya, berhusnudzon kepada Allah di balik ujian itu, berbaik sangka kepada Allah di balik ujian itu. Mungkin kalau kita tidak diuji oleh Allah dengan demikian itu, kita tidak ingat kepada Allah, kita tidak berzikir kepada Allah, kita tidak beristighfar kepada Allah, atau mungkin kita tidak akan menguatkan ibadah kita kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Maka Allah perlu uji dengan ujian itu agar sabar. Ikhlas, kita harus ikhlas menerima apa yang ketentuan daripada Allah SWT. Ya menurut kita manusia itu tidak baik, bisa jadi menurut Allah itu adalah yang baik bagi kita. Ya kan? Dengan ujian yang sekarang ini, misalkan kita harus stay at home, duduk di rumah, berkurung di dalam rumah, ada banyak waktu di mana kita bisa membaca Al-Quran bersama keluarga, belajar ilmu agama, yang suami mengajarkan taklim pada keluarganya, yang istri juga bisa mendampingi anaknya dalam belajar, yang anak bisa lebih banyak khidmah pada orang tuanya. Ada banyak hikmahnya. Maka kita harus berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, banyak usaha yang dilakukan oleh iblis dan sekutunya kepada umat manusia agar dia lalai dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka tidak mengingat Allah, agar mereka melakukan hal-hal yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal jinnati wan nas, dan itu baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Nah, bagaimana agar kita bisa membentengi diri kita? Nah, berikut ini adalah beberapa upaya dari sekian banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang melalaikan, lalai dari kewajiban, lalai dari sunnah, atau lalai untuk melakukan kebaikan bagi orang lain yang ada di sekitar kita, padahal kita mampu. Maka yang pertama adalah kalau misalkan Anda suami, Anda seorang lelaki, maka beristrilah, memiliki keluarga, memiliki partnership dalam menjaga kebaikan dalam dirinya. Suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya, orang tua mengingatkan anaknya, anak mengingatkan orang tuanya kalau memang lupa. Jadi ada teman untuk berbagi dan saling mengingatkan. Yang kedua adalah bisa juga dengan menghadiri majlis taklim, di mana dalam majlis taklim itu akan diajarkan ilmu agama, sehingga mengingatkan apa yang dulu pernah kita ketahui kemudian kita lupa. Apa yang kita pahami itu adalah perintah, ternyata bukan. Apa yang kita pahami itu larangan, itu ternyata perintah. Maka di majlis taklim kita akan mendapatkan ilmu agama yang itu bermanfaat bagi diri kita. Kemudian juga dekat dengan guru, ustadzah dekat, sehingga ketika ada permasalahan sampaikan langsung kepada guru kita, pada ustadz kita. Atau di saat kita lagi down, lagi bete, futur,
maka minta nasihat kepada guru kita. Ustaz, minta nasihat, sekarang saya agak malas beribadah, malas melaksanakan sunnah, malas tilawah Al-Quran, sampaikan, minta nasihat kepada mereka. Insya Allah mereka akan menasihati. Kemudian juga kalau misalkan kita ada media sosial, maka bergabung dengan WhatsApp group yang di dalamnya nanti saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Bukan memposting hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi postingannya ada sesuatu yang bermanfaat, original, dan juga bermanfaat bagi orang-orang yang berada dalam grup tersebut. Tidak lupa untuk selalu berdoa dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan juga keberkahan dalam hidup ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan juga rezeki yang baik, halal thayyibah, wa amalan mutaqabbalah, dan amal yang engkau terima ya Allah SWT. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah SWT. Semakin banyak kita berdoa, Allah akan semakin senang untuk mengabulkan doa kita. Allah yang akan menentukan kapan dan di mana doa kita ini akan dikabulkan. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan doa tobat itu menjadikan kita menjadi lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati kita tenang, maka ibadah juga menjadi tenang dan kita menjadi orang yang senang dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.